Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 9 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dari perjanjian-perjanjian dan dari hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru,
Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sungguh Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Allah hadir bagi kita. Pada hari-hari ini, seluruh dunia termasuk Indonesia sedang mengalami pandemi virus corona. Semua orang diliputi ketakutan serta kekhawatiran. Rasa-rasanya ketakutan menguasai semua orang pada saat ini. Hal yang sama juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam kisah yang kita baca dalam Injil hari ini. Para murid mengalami ketakutan ketika perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dalam ketakutan mereka berteriak-teriak. Kemudian Tuhan Yesus muncul dan menyapa mereka, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Kehadiran Tuhan Yesus memberikan ketenangan bagi mereka serta meredakan angin ribut pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan karakternya, yaitu menyatakan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan Yesus yang mengatasi ketakutan para murid pada waktu itu membuat para murid menjadi tenang, mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaan dan kehadiran Tuhan merupakan alasan bagi kita untuk tetap kuat dan tidak menjadi takut dalam menjalani kehidupan ini. Kehadiran Tuhan tidak dipisahkan dengan karakternya yang menjaga, menguatkan, menghibur dan menenangkan kita. Kehadiran Yesus selalu membawa pengaruh yang baik bagi kita, karena kehadirannya menyatakan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Tuhan juga dirasakan oleh Nabi Elia yang kita baca kisahnya pada bacaan yang pertama. Nabi Elia yang saat itu merasa tidak sanggup lagi menjalankan tugas perutusan Allah baginya, ia merasa lelah secara fisik dan psikis. Nabi Elia yang telah berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi justru dikejar-kejar untuk dibunuh. Saat itu Nabi Elia merasa sendirian dan tidak berdaya. Dalam situasi tersebut, Tuhan Allah datang pada Elia. Kehadiran Allah tidak dirasakan Elia lewat angin, gempa, maupun api, tetapi dalam bunyi angin sepoi-sepoi basah. Bunyi angin sepoi-sepoi basah adalah bisikan yang amat lembut, suara yang hampir tidak terdengar. Namun itulah saat di mana Allah hadir dalam keheningan. Kehadiran Allah
mengusir ketidaktenangan Elia, serta membuat Elia tenang. Saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan hari ini, kita diingatkan untuk tidak goyah oleh berbagai permasalahan hidup yang kita alami. Kita harus yakin, apapun yang kita alami, Allah hadir bagi kita. Dia hadir di sini, mendampingi kita, baik dahulu maupun sekarang. Ia hadir dan siap mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan kita, serta memberikan kita ketenangan, sehingga kita tidak perlu takut menghadapi gelombang kehidupan, karena Allah beserta kita. Semoga demikian. Amin.